Halo teman-teman semua, halo juga Mbak Karin, selamat malam, Rasanya kayak dengerin podcast ya? Kenalin nih, saya Alifiansyah dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 2018. Nah, hari ini kita akan belajar tentang acara 5 teman-teman, yaitu penentuan threshold umami. First of all, apa sih threshold itu? Nah, threshold adalah ambang batas rangsangan yang menimbulkan sensasi. Dan threshold itu ada 4 macam teman-teman. Yang pertama yaitu absolute threshold, yaitu konsentrasi stimulus terendah sekelompok panelis mulai dapat merasakan adanya sensasi. Jadi kayak pas nyoba ini, mulai kerasa nih, ini ada sensasi apa gitu. Kemudian ada difference, yaitu selisih konsentrasi sekelompok panelis mulai dapat merasakan perbedaan sensasi. Jadi di sini kita udah bisa ngebedain nih, sampel A dan sampel B ternyata ada bedanya gitu. Kemudian ada recognition threshold, yaitu konsentrasi stimulus terendah mulai dikenali karakter sensasinya. Setelah kita bisa membedakan, kita bisa tahu nih teman-teman, ternyata sampel ini punya karakter sendiri gitu loh, yang membuat dia beda dari sampel-sampel yang lain. Kemudian ada terminal threshold, yaitu konsentrasi stimulus tertinggi yang terasa sensasinya. Apabila konsentrasi tersebut terus dinaikkan, panelis itu nggak mampu membedakan sensasinya teman-teman, alias udah mentok, udah enak gitu. Contohnya nih teman-teman, kalau misalnya udah di rumah sakit nyoba sopan rumah sakit terus dalam seminggu, itu kan pasti kayak udah enak banget kan, udah enak banget itulah. Kalau nggak gitu teman-teman nyoba duren berapa porsi gitu, 10 porsi, nah kan itu udah enak banget kan, udah mentok banget. Nah contoh kayak gitu teman-teman. Lanjut ke cara kerja preparator. Nah, cara kerja preparator ini kita harus ngapain aja sih sebagai preparator? Oke, bisa dilihat di slide berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, lalu menempelkan kode S dan 3 digit angka pada logika plastik. Lanjut pengisian gelas loki dengan larutan sesuai dengan kodenya, menyusun nampan berisi sampel, sendok, tisu, crackers, penetral, spitun, dan borang, memberi nampan ke boot panelis, memberi penjelasan instruksi kerja pada metode paired comparison test pada panelis, ada tabulasi data juga, kemudian plotting pada grafik. Sedangkan untuk panelisnya harus ngapain aja nih? Pertama yaitu panelis menempati boot yang tersedia. Panelis menerima nampan berisi 11 sampel dengan kode berbeda, 1 sampel reference, penetral, tisu, spitun, dan borang. Kemudian mengisi identitas dan membaca instruksinya, menilai sampel satu persatu dengan penetral di antara sampel dan membandingkan dari kiri ke kanan secara berurutan. Memberi tanda X apabila sensasi yang diterima dengan reference, kemudian V apabila sensasi berbeda pada borang. Kemudian jika sudah mencicip semua, diserahkan borangnya kepada preparator. Lanjut kita lihat di analisa kasus berikut. Pada IQ1 dilakukan pertama kali adalah konversi persen ke molaritas dan menghitung delta konsentrasinya. Caranya gimana sih? Pertama, kita nyari M-nya dulu ya teman-teman. Yaitu dengan MMSG dibagi BMMSG monohidrat dikali volume dalam bentuk liter. Nah, udah ketemu. Habis itu kita cari delta konsentrasinya. Setelah kita nemu M-nya tadi, M-nya itu dikurangi sama M reference gitu teman-teman. Kemudian kita dapat hasilnya, datanya sebagai berikut. Lanjut, untuk menghitung jumlah respon positif dan jumlah centang per total panelis dikali 100% dan didapatkan nilai sebagai berikut. Jadi cara nyarinya itu jumlah respon positif itu cari yang bentuknya centang. Karena dia ada X ada yang centang. Nah, itu nanti dibagi total panelis. Kalau di sini dibagi 19 dikali 100%. Kemudian kita membuat grafik sumbu X dan Y. Sumbu X-nya itu nanti ada molaritas larutan yaitu 10 pangkat min 2M. Itu kita pakai deltanya, teman-teman udah dicari tadi. Kemudian sumbu Y-nya itu respon positifnya berapa persen.
Nah, caranya pertama kita plot titik sesuai dengan sumbu X, Y, X, Y, sehingga didapatkan 11 titik sesuai dengan jumlah konsentrasi. Kemudian ditarik garis antar titik. Lalu pada respon positif 50% ditarik garis sejajar sumbu X, sehingga titik perpotongan garis terdekat ditemukan. Kemudian titik tersebut ditarik sejajar ke arah sumbu Y, sehingga didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, bisa dilihat kan, itu ada yang mendatar sama menurun yang warna merah. Nah, didapatkan kesimpulan bahwa nilai difference threshold K1 adalah sebesar 0,004 M molar atau 0,4 kali 10 pangkat min 2 molar. Artinya, panelis kelompok ini dapat membedakan dua stimulus apabila perbedaan konsentrasinya lebih besar atau sama dengan 0,4 kali 10 pangkat min 2 molar. Gitu teman-teman. Makasih. See you next time. Bye-bye.